Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Febrianti dari kelas 10 PBK 2. Saya akan mengulas materi tentang etika profesi tentang unsur komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, gagasan, atau pengertian dengan menggunakan lambang yang mengandung makna tertentu baik secara verbal maupun non-verbal dari seseorang atau kelompok yang kepada seseorang atau kelompok lainnya dengan tujuan mencapai saling pengertian dan atau kesepakatan bersama. Unsur-unsur komunikasi ada 8 unsur komunikasi menurut William J. Seller, yakni lingkungan komunikasi. Lingkungan komunikasi memiliki 3 komponen penting, yaitu fisik, yaitu tempat komunikasi berlangsung, sosial psikologis, meliputi pesan yang dijalankan oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Budaya dan lingkungan sosial juga mempengaruhi dalam unsur-unsur komunikasi ini. Waktu mencakup waktu dalam hitungan jam, hari, atau sejarah komunikasi berlangsung. Adapun encoding dan decoding. Dalam ilmu komunikasi, tindakan menghasilkan pesan disebut dengan decoding, sedangkan tindakan menerima pesan disebut dengan decoding. Seorang komunitor yang sering disebut decoder. Dalam proses komunikasi, kita melakukan proses encoding dan decoding. Dua hal yang tidak dapat dipisahkan adalah sumber penerima. Sumber penerima merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, artinya setiap orang yang terlibat dalam komunikasi adalah sumber komunikator, sekaligus penerima komunikan. Kompetensi komunikasi. Kompetensi komunikasi mengacu pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif yang mencakup pengetahuan tentang berperan lingkungan, konteks dalam memengaruhi kekandungan downline dan bentuk pesan. Umpan balik atau disebut feedback. Feedback adalah tanggapan yang diberikan oleh seseorang komunikan penerima pesan ketika yang seorang komunikator pemberi pesan sedang menyampaikan pesannya. Ringkasannya, feedback adalah tanggapan atau respon terhadap suatu pesan. Gangguan dalam komunikasi umumnya berupa distorsi informasi atau pesan. Distorsi pesan terjadi ketika ada perbedaan antara apa yang dimaksudkan oleh pengirim pesan dan apa yang ditangkap atau dipahami oleh penerima pesan. Distorsi dapat terjadi basic dalam proses mendengar. Oleh karena itu, kita harus belajar mendengar dengan lebih baik dan berbicara dengan lebih jelas. Kita juga harus mengkaji apakah pesan yang disampaikan telah diterima dengan benar dan apakah kita sendiri melanggar pesan dengan jelas. Saluran komunikasi. Saluran komunikasi atau disebut juga dengan media komunikasi berarti tempat berlalunya pesan dari sumber kepada penerima komunikasi, seringkali disampaikan melalui lebih dari satu saluran. Pesan adalah perintah, nasihat, pemerintahan, amanat yang disampaikan kepada orang lain melalui media tertentu. Pesan menjadi ini setiap proses komunikasi. Adapun tujuan komunikasi, yaitu tujuan komunikasi menurut orang Pusjana Effendi adalah perubahan sikap. Sikap komunikan dapat berubah setelah terjadi suatu proses komunikasi. Perubahan pendapat dapat terjadi dalam suatu komunikasi yang tengah dan sudah berlangsung. Perubahan perilaku. Komunikasi dapat juga mengubah perilaku komunikan, misalnya dari sebuah bersikap negatif terhadap sesuatu menjadi bersikap negatif terhadap sesuatu menjadi bersikap positif. Di sini selain isi pesan, kreativitas komunikator juga sangat menentukan perubahan tersebut. Perubahan sosial, yaitu perubahan yang terjadi dalam dataran masyarakat sebagai akibat dari proses komunikasi tertentu. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.